Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Suster, Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman sekalian yang terkasih. Indah sekali kata-kata Yesus hari ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hati adalah sumber segala keputusan spiritual dan moral. Kita mau cinta atau benci seseorang datang dari hati. Kita mau setia atau berkhianat datang dari hati. Hati juga lambang supremasi diri, otonomi diri. Tidak ada orang yang lebih berkuasa atas kata hati seseorang daripada pemiliknya sendiri. Dengan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, Yesus ingin agar iman kita pada Tuhan itu personal. Datang dari pilihan pribadi dan kehendak bebas. Tidak ada yang mengendalikan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Akal budi adalah fasilitas yang diciptakan Tuhan agar manusia bisa berjumpa dengan Dia. Karena itu akal budi harus dipakai sebagai sarana untuk bertemu dengan Tuhan dan bukan sebaliknya, sebagai sarana untuk bersaing dengan Tuhan. Makin kesini dunia ini makin maju, orang makin merasa bahwa Tuhan itu pesaing. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar teknologi cloning. Itu rekayasa genetik untuk menghasilkan seseorang yang mirip dengan orang aslinya. Jadi kalau suatu saat kita mau menghadirkan Romanofrin seperti ini, orang bisa melakukan rekayasa genetik dengan mengambil gen-gen dari keturunan Romanofrin hingga menghasilkan Romanofrin dengan wajah seperti ini, kulit seperti ini. Atau mau lebih cemerlang, ambil otak dari gen Soekarno sehingga Romanofrin dengan wajah seperti ini tapi otaknya cemerlang seperti Soekarno. Teknologi cloning itu sudah berhasil pada percobaan di tingkat tikus dan domba. Kalau dua binatang itu sudah jadi, pada manusia dekat sekali. Lihat bagaimana kekuatan akal budi makin lama, makin membuat manusia itu merasa diri pesaing dari Tuhan. Karena itu filsuf ateis Nietzsche 130 tahun yang lalu sudah mengumumkan Allah telah mati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Yesus ingin kita jadikan Tuhan itu seseorang, sesuatu yang kita perjuangkan, kita pertaruhkan, kita menangkan. Tapi dalam hidup sehari-hari banyak pilihan yang membuat Tuhan tidak lagi sesuatu untuk dipertaruhkan, untuk diperjuangkan. Ketika orang mau menikah, karena kasih dan cinta, orang bisa memilih yang lain. Atau jabatan, atau harta benda. Tuhan tidak lagi seseorang untuk dipertaruhkan dan diperjuangkan. Tapi mengasihi Tuhan itu abstrak. Tuhan mau kita mengasihi apa-apa yang bisa terlihat, bisa tersentuh. Karena itu Dia menyejajarkan perintah pertama dengan perintah kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Meski begitu perintah kedua ini tidak gampang untuk kita lakukan. Bagaimana kita bisa menghayati perintah kedua itu dalam hidup kita sehari-hari? Coba periksa. Perbedaan watak dan pilihan bisa membuat sesama itu jadi seperti barang angker. Sesuatu yang menakutkan. Terutama di masa-masa politik seperti ini. Pilkada, pilpres. Orang bersaudara selama 5 tahun dan datang pilkada satu kali. Keluarga seperti bukan keluarga. Saudara seperti musuh. Tetangga seperti orang lain. Juga di rumah kita. Pernah tidak Bapak Ibu merasa tiba-tiba suami itu jadi seperti barang angker? Pernah dengar cerita suami dan istri berantem gara-gara odol gigi? Ada satu ibu muda, dia tidak habis pikir, suami selalu pencet odol itu mulai dari tengah. Pada setiap pagi, setiap malam dia pencet odol itu dari bawah.
Dan dia marah-marah, kamu kenapa selalu pencet odol itu selalu dari tengah, enggak mau dari bawah. Lalu suami bilang, apa masalahnya kalau pencet dari tengah? Tapi kan enggak rapi aja, akhirnya mereka berantem. Lihat barang sepele, hal-hal kecil bisa membuat orang di hadapan kita menjadi sesuatu yang angker, menakutkan. Lalu kalau kita mengasihi, gratiskah kasih kita? Seringkali tidak. Karena orang selalu bilang, ada udang di balik bakwan. Ya. Kalau kita mengasihi orang, kita mau orang lain juga bisa mengasihi kita. Orang lain juga bisa berbuat baik kepada kita. Saudara-saudara terkasih, Tuhan hari ini mengajak kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi dia, kalau kita sungguh-sungguh mau mencinta dia, tidak ada pilihan lain. Kecuali menunjukkan itu kepada orang yang setiap hari kita jumpai. Kepada sesama yang kita temukan setiap hari. Saudara-saudara terkasih, apabila kita mengasihi sesama kita, kasihi dengan sungguh-sungguh, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kita ingin hidup kita mekar, jangan patahkan hidup para saudara. Biarkan dia juga mengalami kehidupan yang mekar. Kita ingin selalu sukses, jangan runtuhkan kesuksesan orang lain. Dorong dia, support dia, agar dia pun mengalami sukses yang sama. Kalau kita mau nama baik dan kehormatan kita terjaga, jaga juga nama baik dan kehormatan orang lain. Tidak ada orang lain yang mau nama baiknya dirusakkan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah dari padamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam
Aku